Baik, Bung Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hanif dan juga para pemirsa channel PKAD dan jejaring yang lain, ada juga dari jejaring channel Refli Harun, kemudian Edi Mulya dan lain-lain ya, nggak bisa saya sebut satu-satu. Aksi pada hari ini itu bermula dari boomingnya ya informasi publikasi tentang disahkannya Permendikbud Ristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi beberapa hari yang lalu. Di dalam beberapa kajian ya, kalau kita lihat di backdrop aksi hari ini, itu ada sekitar 30 lembaga organisasi kepemudaan, kemudian ada majelis taklim yang ada di sekitar Surabaya ya. Beberapa 2 hari yang lalu masih sekitar belasan ya, tapi H-1 kemarin saat kita naik cetak backdrop itu menyentuh angka 29 dan terakhir 30 ya. 30 lembaga. Ini menarik sekali bahwa antusiasme masyarakat Surabaya dan sekitarnya ini dalam menolak perpu ini, permen ini menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Dalam beberapa kajian di majelis taklim, di beberapa komunitas ya, ada juga komunitas futsal juga ini ya, dalam kegiatan main-main bola futsal itu ya, ketika ngobrol-ngobrol juga, kemudian dengan kawan-kawan di organisasi kepemudaan seperti lingkar studi ya, kemudian di lembaga strategis dan analisis data LSAT yang kami juga kelola, ada kajian-kajian yang menarik ya, betapa negeri ini sudah ditimpa berbagai musibah gitu ya, kemudian tatanan kelola pendidikan selama pandemi yang juga masih terlihat semrawut, bahkan ini menampakkan ketidakmampuan ya rezim kapitalis sekuler ini dalam menata kelola kehidupan baik bermasyarakat maupun dalam hal yang sangat spesifik, yakni pendidikan. Nah, belum lagi anak-anak kuliah yang sampai hari ini mungkin ada yang juga tahu kampusnya dan seterusnya ya. Tetapi muncul pula undang-undang yang aturan yang justru di kalangan banyak masyarakat ya sangat mengkhawatirkan gitu ya, sangat menyakitkan. Bahkan ini beberapa kawasan ya, masyarakatnya itu geram dengan aturan ini. Geram. Kenapa geram? Karena apa? Dengan aturan ini ketika para pelaku tindak kekerasan seksual itu dengan konsen tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ismail Santo tadi ya dan Bu Nida tadi itu, ini nggak masuk dalam jeratan pelanggaran kekerasan seksual. Nah, pertanyaan kita di beberapa majelis taklim, di beberapa organisasi kepemudaan bertanya, ini pencegahan kekerasan seksual atau legalisasi seks bebas? Ini pertanyaan yang luar biasa di kalangan pemuda. Bahkan ini dalam beberapa ini ya, kalau nggak tertahan itu ya, itu bisa mengumpat itu gaya Surabaya itu ya. Ini kemarahan yang luar biasa ya. Jadi makanya kemudian apa yang terjadi pada hari ini adalah kita berikan saluran aspirasi dari kaum muslimin ya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini agar terarah tidak terjadi tindak kekerasan untuk merubah keadaan, tetapi terarah pada amar ma'ruf nahi mungkar yang edukatif, yang bijak, sehingga tuntutannya adalah yang pertama adalah kita ingin bahwa permen ya nomor 30, Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 itu dicabut ya dari peraturan yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Justru dengan permen ini akan timbul satu dampak yang luar biasa dahsyatnya ya. Tanpa legalisasi saja itu banyak kalangan masyarakat kita itu merasa sulit menjaga anak-anaknya. Kenapa? Karena memang
negara ini betul-betul liberal, tayangan-tayangan di YouTube misalnya begitu bebas ya. Bahkan anak SD yang ikut pelajaran sekolahnya itu pakai YouTube kemarin itu. Ada juga kemudian konten-konten dewasa naik ke monitor mereka kan gitu. Nah, kalau anak-anak kemudian nombol itu, pikiran juga melihat gitu ya. Jadi ini sebuah fakta bahwa negara ini gagal dalam menciptakan kecerdasan atau mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun masyarakat Indonesia seutuhnya gagal. Alih-alih dia membangun generasi ini dengan akhlak yang terpuji, tetapi justru peraturannya adalah tadi itu. Justru seolah bahwa ini adalah meresmikan atau legalisasi seks bebas di antara sivitas akademika. Nah ini seperti itu. Yang kedua tuntutan dari masyarakat ini ya, karena kajian Islam yang begitu masif di tengah-tengah masyarakat kita ini, mereka sudah mulai tahu persis gitu ya betapa rusaknya kita ketika kita menghindar dari hukum Allah, ketika kita berpaling dari hukum Allah. Maka tuntutannya tadi itu adalah salah satu spanduk yang dibacakan oleh Mas Kurniawan tadi adalah Indonesia ini butuh syariah agar masyarakat kita ini bertakwa. Kalau masyarakat kita bertakwa itu akhlaknya, moralnya akan terjaga. Sehingga orang tua ini merasa yakin bahwa anaknya di sekolah baik-baik saja. Anak-anak yang di sekolah juga bisa menjalankan pendidikannya dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi hidup nanti di kehidupan dunia selanjutnya. Dan secara makro negeri ini akan bangkit menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi sebaliknya kalau kemudian peraturan seperti hari ini yang tadi disampaikan oleh Ustaz peraturan setan gitu ya. Ini akan mendatangkan murka Allah, naudzubillah min dzalik. Nah, karena itulah kalau peraturan ini bisa mendatangkan murka Allah, maka kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, agar kita diampuni oleh Allah, maka kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan inilah saluran kita yang kita berikan pada masyarakat Surabaya dan sekitarnya, baik mahasiswa, pemuda maupun berbagai komunitas majelis taklim dan yang bergabung dalam aksi hari ini adalah saluran aspirasi mereka agar tersampaikan pesan ini, amar ma'ruf nahi munkar ini pada pihak-pihak pengambil kebijakan sehingga negeri ini bisa ditata, dikelola dengan syariah Allah Subhanahu wa taala dan bingkai khilafah ala minhajin nubuwah. Demikian Mas Hanif, kalau kita bisa melihat beberapa spanduk di sana ya, itu menarik sekali ya, dan beberapa pesan di poster ya. Jadi kampus ini tempatnya belajar menuntut ilmu, bukan tempat esek-esek juga begitu. Ini saking geramnya gitu ya. Saking geramnya mereka itu melihat Menteri Nadiem Makarim menetapkan Permen Dikbudristek Dikti ini sehingga teman-teman begitu geram gitu ya. Nah, mudah-mudahan saluran ini bisa dimanfaatkan oleh umat, oleh masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan bisa masif mungkin di berbagai daerah gitu ya, sehingga apa yang menjadi kegalauan orang-orang tua, kegalauan anak-anak muda hari ini bisa tersampaikan ke seluruh umat agar umatnya sadar sesadar-sadarnya hanya dengan Islamlah kita ini akan bisa selamat dari berbagai petaka. Hanya dengan Islamlah negeri ini akan menjadi negeri yang gemah ripah, Allah jinawi ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan ini merupakan saluran aspirasi yang terus kita kembangkan gitu ya, menjadikan saluran aspirasi agar umat ini semakin cerdas ya, kemana dia sampaikan pesan gitu ya, dan apa yang harus ia lakukan hingga datangnya pertolongan Allah dengan kembalinya hukum Allah dalam pentas kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan nikmatnya, indahnya hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam naungan khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Demikian Mas Hanif. Ya, Pak Muhammad Ismail, yang ingin juga kami tanyakan. Ini kan juga nanti ada agenda juga untuk hearing dengan DPRD Jatim ya, itu pun kalau nanti ada ruang di sana ya.
Kalau Iya, dari sudut pandang luar dulu ini ya, kira-kira seperti apa ini nanti sikap dari anggota DPRD Jatim ini kalau dari pengamatan luar Pak Muhammad Ismail, apakah juga akan memberikan ruang bagi kita untuk memberikan edukasi dan juga menyampaikan aspirasi, atau jangan-jangan ini cuman lip service ya kalau bahasa Jawanya abang-abang lambe kan gitu ya. Karena memang kalau saya baca juga di media juga ada anggota DPRD Jawa Timur ya dari Komisi B itu ya, yang juga pernah hadir di Insight Pusat Kajian Data dari fraksi PKS, Pak Cahyo, itu juga menolak ya Permendikbudristek ini yang liberal juga. Nah, kalau sepengamatan Pak Ismail seperti apa nanti sikap anggota dewan yang juga diinginkan oleh kita sebagai rakyat? Silakan Pak. Ya, saya ini melakukan aksi yang seperti ini bersama kawan-kawan bukan 1 kali 2 kali ini ya, sudah berkali-kali ya hearing ke anggota dewan, dan sampai hari ini jarang ya kita dapati bahwa apa yang kita sampaikan itu kemudian ditindaklanjuti oleh pusat, kemudian ada perubahan gitu ya, ada perubahan. Nah, namun ketika kita berbarengan dengan aksi yang seperti ini, ya, kemudian informasi ini di blow up media gitu ya, maka ini justru menjadikan kebijakan pemerintah itu bisa kemudian merubah gitu ya, merubah. Nah karena itu maka adanya aksi di depan gedung Dewan hari ini kita berharap menjadi sebuah edukasi massal gitu ya di tengah-tengah masyarakat bahwa kita punya kepedulian dan kita harus peduli pada anak-anak kita sendiri. Kenapa? Kalau kemudian terjadi seks bebas dan itu menimpa anak kita, naudzubillah min dzalik ya, ini nggak minta kita. Tapi kalau peraturan ini berjalan dan itu menimpa naudzubillah min dzalik ya, keluarga kaum muslimin, betapa sedihnya, betapa kecewanya gitu ya. Kita didik anak kita dari kecil jadi dewasa kemudian seperti itu. Karena itulah ya kaum muslimin, masyarakat, kemudian mulai dari remaja sampai ini, kemarin ada beberapa bapak-bapak di samping DPRD, wis mas, gak apa-apa ngono mas, sampai no mas, saking geramnya gitu ya, ketika ditanya gitu, bang gimana bang, abang becak ini, wis awak dewi sing penting anak dewa ini selamat gitu ya, wis itu harus disampaikan. No. Nah ini sebuah potret ini ya, jadi sambil jalan ya di sekitar Pasar Turi dan itu kita coba ngobrol-ngobrol, itu luar biasa masyarakat seperti itu. Nah edukasi seperti inilah, seperti yang sedang kita laksanakan inilah, berharap bisa diterima oleh anggota dewan dan ditindaklanjuti secara serius bahwa ini adalah pesan aspirasi dari rakyatnya, dari tempat di mana dia katakanlah dapilnya gitu ya. Mudah-mudahan ini serius ditindaklanjuti. Namun harus hari ini Mas Hanif kita sudah mendapat jawaban dari mereka bahwa tidak ada anggota dewan yang siap menerima kita, gitu ya. Jadi kemungkinan hearing hari ini tidak terlaksana. Jadi mereka bilang tidak ada waktu untuk kita. Ini coba fakta. Kita di depan rumah kita. Ini rumah kita toh ya, rumah rakyat toh ini ya. Mereka wakil kita toh ya. Tapi nggak ada waktu untuk kita, coba. Nah ini ya Allah, ini mau apa lagi gitu ya. Tapi mereka menjanjikan mau nemu kita hari Senin, mudah-mudahan terlaksana gitu ya, gitu Mas Hanif.